Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar podcast Cerita Kamis Malam. Hari ini saya akan menceritakan cerita dari salah satu pendengar Cerita Kamis Malam yang bernama Lola. Namaku Lola. Umurku 24 tahun. Seorang karyawati di salah satu perusahaan daerah Tangerang, Banten. Aku mau ceritakan pengalaman mistisku waktu kecil. Saat itu aku masih SMP. Aku dulu tinggal di daerah Cempaka, Jakarta Pusat. Saat SMP dulu, aku ikut ekskul pramuka yang diadakan pada hari Sabtu sore usai sekolah. Kebetulan Sabtu itu ada acara kemah yang diadakan di sekolah yang disebut Persami atau Perkemahan Sabtu Minggu. Setelah pulang sekolah, aku menyiapkan segala yang mau kubawa saat kemah, dibantu oleh mamaku. Awalnya mamaku tidak setuju. Mungkin khawatir karena aku tidak pernah keluar rumah untuk menginap. Tapi aku berusaha membujuknya karena aku sangat ingin sekali berkemah bersama teman-temanku di sekolah. Setelah aku sampai sekolah, aku langsung berkumpul bersama yang lain untuk mendengarkan instruktur dari kakak pembina, lalu mendirikan tenda bersama. Aku sangat bersenang-senang saat itu. Acara demi acara aku nikmati dengan gembira. Kami dibagi 8 kelompok saat itu. Satu kelompok terdiri dari 7 siswa. Singkat cerita, acara berikutnya adalah acara jurit malam. Kami disuruh jalan-jalan berkeliling sekolah. Dan kakak pembina menyamar sebagai hantu. Jadi kami berlari sampai menjerit ketakutan. Saat itu tidak terjadi apa-apa sampai di acara terakhir, yaitu api unggun. Saat bernyanyi di api unggun, samar-samar kami semua mendengar suara wanita tertawa keras. Sontak semua orang di situ langsung terdiam. Tapi salah satu kakak pembina kami bilang, "Sudah malam, kita tidur saja ya. Kalian masuk ke tenda masing-masing." Akhirnya kami masuk ke tenda masing-masing untuk istirahat. Di dalam tenda, kami masih membicarakan suara itu. Salah satu temanku berkata, "Mungkin itu ulah pembina. Mereka ingin kita takut." Iya ya, mungkin saja begitu pikirku. Tapi tak lama kemudian, kami mendengar suara teriakan dari salah satu tenda sekitar kami. Ternyata ada salah satu teman kami yang kesurupan. Aku sangat ketakutan melihatnya. Salah seorang pembina langsung keluar untuk menemui ustadz yang tinggal di dekat sekolah. Tak lama ustadz itu datang dan mencoba mengusir roh yang ada di tubuh temanku itu. Aku sangat takut melihat temanku meraung-raung, tertawa dan sambil melotot. Tak lama kemudian, temanku kembali sadar dan diberi air doa oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz memberikan beberapa pertanyaan kepada temanku. "Kamu haid?"
Iya Pak, jawabnya. Kalau buang sampah pembalut, dicuci dulu ya sampai bersih. Jangan dibuang sembarangan juga. Pak Mali, kata Pak Ustadz. Temanku langsung tersenyum malu dan bilang, iya Pak, maaf. Ternyata dia saat ganti pembalut tadi buangnya di samping kamar mandi dekat sekolah. Di samping kamar mandi dekat selokan. Dan belum dicuci. Aku tidak habis pikir, ternyata ada perempuan sejorok itu. Pantas saja dia sampai kesurupan. Setelah suasana membaik, kami langsung pergi tidur di tenda masing-masing. Aku tiba-tiba terbangun dan kulihat jam di tanganku masih jam 3 pagi. Aku lihat teman-temanku di tenda tertidur lelap. Tak lama terjaga karena terbangun, aku mendengar suara berbicara sangat ramai di dekat tendaku. Terlihat jelas bayangannya. Ada beberapa laki-laki dan ada yang merokok pula. Aku berbicara dalam hati, jam segini apa masih ada orang di luar? Suara itu semakin keras, namun tak jelas sedang membicarakan apa. Bau asap rokok pun mulai masuk ke dalam tendaku. Aku membangunkan teman-temanku. Namun tidak ada yang bangun. Aku memberanikan diri untuk mengintip sedikit di luar. Namun saat aku mengintip, ternyata tidak ada orang. Padahal jelas aku melihat bayangannya. Gak mungkin juga mereka menghilang secepat itu. Aku langsung kembali ke tempatku, lalu menyelimuti seluruh tubuhku karena ketakutan. Karena takut, aku tidak berani menceritakannya ke siapapun itu, termasuk orang tuaku. Sejak saat itu, aku gak berani untuk berkemah lagi. Padahal teman-temanku sering mengajakku ke gunung. Tapi karena teringat kejadian itu, aku gak berani untuk ikut. Sekian cerita dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian cerita Kamis malam pada hari ini. Nantikan cerita Kamis malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.